Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Dewi dari kelas 11 dari KT4. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat penjelasan mengenai topologi FTTH. Untuk tugas mapel TDKN dengan guru mata pelajarannya yaitu Pak Kiki Muhammad. Nah, topologi FTTH. Topologi ini merupakan arsitektur jaringan kabel serap optik yang ditarik dari pusat layanan provider langsung hingga ke terminal di dalam rumah pelanggan. Topologi ini umumnya menggunakan desain point to multipoint berbasis teknologi GPON. Penjelasan untuk struktur jaringan dari provider ke klien. Nah, di sini ada topologinya, dimulai dari provider dulu dan disalurkan sampai ke rumah pelanggan. Yang pertama ada sumber internet dari ISP. ME ini adalah Metro Ethernet, adalah jaringan inti ISP. Semua data internet berasal dari sini. Data tersebut masih berbentuk sinyal digital elektrik. Data ini akan dikirim ke OLT. Nah, sebelumnya di OLT ini ada yang menghubungkan antara si provider dengan OLT, yaitu router. Selanjutnya ada OLT atau Optical Line Terminal, adalah perangkat pusat dalam jaringan serat optik pasif yang terletak di kantor penyedia layanan. OLT ini berfungsi mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik, mengelola komunikasi ke Optical Network Terminal atau ONT di rumah pelanggan, dan mengatur bandwidth serta melalui lintas data. Nah, prosesnya itu dimulai dari jaringan inti, yaitu ISP tersebut, menuju OLT, di mana data itu masih berupa sinyal elektrik. Nah, di OLT ini, sinyal tersebut diubah menjadi sinyal optik atau cahaya laser, dan dikirim melalui kabel fiber optik single mode jenis feeder pada segmen A menuju ODC dan ODF dan ODC. Pada bagian ini, transmisi dilakukan secara point to multipoint menggunakan teknologi PON, di mana sinyal dibagi secara pasif tanpa perangkat listrik. Nah, di sini ada segmen A atau feeder. Nah, di segmen ini ada beberapa perangkat yang berfungsi, di antaranya ODF dan ODC. Yang pertama ini ada Optical Distribution Frame, adalah perangkat pusat dalam jaringan fiber optik yang berfungsi mengatur, menyambung, mendistribusikan, dan melindungi kabel serat optik. Biasanya diletakkan di ruang server atau hidden untuk menghubungkan kabel backbone dengan perangkat. Nah, di ODF ini sangat krusial dalam manajemen patchcorn dan terminasi kabel. Nah, di ODF ini merupakan tempat terminasi dan manajemen kabel fiber dari OLT yang digunakan untuk penataan kabel, pengujian, dan patchcord kabel. Nah, di sini dari ODF ini dihubungkan ke ODC melalui kabel FO jenis feeder. Selanjutnya ada ODC atau Optical Distribution Cabinet, adalah perangkat kabinet luar atau ruangan outdoor pada jaringan fiber optik yang berfungsi sebagai titik terminasi dan distribusi. ODC ini menghubungkan kabel feeder atau dari pusat ke kabel distribusi yang menuju ke ODP pelanggan, serta menampung optical splitter untuk membagi sinyal. Nah, biasanya kita melihat ODC ini di bawah, jalan-jalan di bawah-bawahnya itu untuk sebagai lemari fiber di luar gedung yang berfungsi sebagai titik pembagian utama proteksi sambungan fiber, dan kabel feeder berkapasitas besar berhenti di sini. Kedua, ini ada segmen distribusi, yaitu yang mengatur di segmen ini adalah ODP. ODP ini adalah Optical Distribution Point, adalah perangkat terminasi kabel fiber optik yang berfungsi membagi core optik ini dari jaringan distribusi ke kabel drop atau pelanggan menggunakan splitter. Nah, ODP ini melindungi sambungan dari cuaca dan korosi, dipasang di tiang, di dinding, atau di tanah. Ini adalah titik distribusi terakhir layanan internet sebelum masuk ke rumah pelanggan. Selanjutnya,
Nah, di ODP ini terletak dekat area pelanggan. Jadi di bagian atas itu ada kayak ODP. Nah, seperti ini di atas itu biasanya digunakan oleh 8 pelanggan. ODP ini terletak di area pelanggan atau tiang atau tembok yang sudah dijelaskan, yang fungsinya untuk membagi sinyal fiber ke beberapa rumah menggunakan kabel fiber distribusi. Setiap port ODP menuju satu pelanggan. Selanjutnya di segmen C atau drop. Nah, kabel drop fiber ini adalah jenis kabel serat optik single mode yang dirancang khusus untuk jaringan FTTH, menghubungkan titik distribusi langsung ke rumah atau pelanggan. Kabel ini memiliki struktur pipih atau angka 8, diperkuat dengan kawat baja dan cocok untuk instalasi udara maupun dalam ruangan. Kabel drop fiber ini merupakan kabel kecil khusus untuk satu pelanggan yang menghubungkan ODP ini ke rumah pelanggan. Di sini ada optical termination point. Adalah perangkat pasif berbentuk kotak kecil yang dipasang di sisi luar atau dalam rumah pelanggan sebagai titik terminasi akhir kabel drop fiber optik. Nah, ODP ini berfungsi membatasi kabel luar atau outdoor dan dalam indoor, mempermudah teknisi melokasikan gangguan serta melindungi sambungan kabel agar koneksi stabil. OTP ini merupakan titik fiber di rumah atau teras pelanggan untuk melindungi sambungan fiber agar tidak rusak. Selanjutnya di segmen D yang di indoor. Nah, di sini ada roset fiber optik. Adalah kotak terminal kecil di dalam rumah atau kantor yang berfungsi sebagai titik akhir. Kabel fiber optik dari luar menjadi tempat penghubung antara kabel drop fiber optik dengan perangkat pelanggan seperti ONT atau modem. Ini menggunakan konektor optik, memungkinkan instalasi internet FTTH yang cepat dan rapi dengan berbagai kapasitas. Nah, roset optik ini adalah titik akhir kabel fiber di dalam rumah yang menyambungkan fiber ke ONT menggunakan patch cord. Selanjutnya ada ONT, merupakan optical network terminal, adalah perangkat ujung pada jaringan fiber optik yang terpasang di rumah atau kantor untuk mengubah sinyal cahaya dari kabel fiber menjadi sinyal listrik atau internet. ONT ini berfungsi sebagai penerjemah sinyal internet agar dapat digunakan oleh router, komputer, atau TV. Ini adalah komponen vital untuk koneksi internet berkecepatan tinggi, latensi rendah, dan stabil. ONT ini adalah perangkat utama yang di rumah pelanggan yang berfungsi mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal elektrik dan membagi layanan ke internet, STP, ataupun ke telepon. Nah, di sini bisa dilihat ada topologi FTTH. Saya akan menjelaskan secara ringkasnya bagaimana sih runtunan agar si sumber internet itu atau sumber energi listrik itu bisa sampai ke rumah pelanggan, dari provider ke rumah pelanggan. Nah, ini melewati beberapa tahap, yaitu ada segmen A, B, C, dan D. Nah, ME ini merupakan provider metro internet menuju OLT. Nah, di OLT ini kita dihubungkan menggunakan router. Nah, untuk OLT ini sinyal tersebut diubah menjadi sinyal fiber. Nah, jadi awal-awalnya itu kan transmisi kabel itu berada di sini ya. Prosesnya itu dimulai dari jaringan inti, yaitu ISP atau Metro Ethernet, menuju ke OLT, di mana data ini masih berupa sinyal elektrik. Nah, kemudian sinyal tersebut kan sudah sampai ya ke OLT. Nah, di OLT ini juga disalurkan lagi ke ODP menggunakan kabel patch cord. Nah, ini antara penghubung ke OLT dan ODF. Nah, di OLT ini sinyal tersebut diubah menjadi sinyal
optik atau cahaya laser dan dikirim melalui kabel fiber optik single mode jenis feeder pada segmen A menuju ODP dan ODC. Nah, dari ODP ini mengubahkan dari sinyal laser ini ke ODC menggunakan kabel feeder di segmen A. Nah, di sini dikirimkan ke ODC. Di ODC ini digunakan kabel distribusi single mode untuk ke ODP yang ada di atas tiang itu. Biasanya sih 8 rumah sih dalam satu ODC itu. Nah, kemudian disalurkan menggunakan kabel FO distribusi. Itu kan dari ODC ke ODP. Kemudian dari ODP itu ke OTP menggunakan kabel drop single mode. Nah, di ODP ke OTP ini pada segmen C menggunakan kabel drop fiber single mode untuk melayani khusus satu layanan pelanggan. Kabel fiber tersebut membawa data dalam bentuk pulsa cahaya masuk ke rumah. Nah, udah dari ODP ke OTP langsung ke segmen D, yaitu ke roset. Nah, di segmen D ini fiber optik disambungkan ke roset optik dan diteruskan ke OMT menggunakan patchcorn fiber optik. Nah, ini roset OTP-nya itu ya ini roset. Jadi di roset itu dari OTP itu disalurkan juga ke roset. Nah, di roset kemudian ke ONT. Nah, di ONT ini sinyal cahaya itu diubah kembali menjadi sinyal elektrik, lalu didistribusikan ke perangkat menggunakan kabel UTP, bisa juga ke telepon, ke komputer, ke STP, ke yang lain-lain yang digunakan di rumah, misalnya WiFi atau itu digunakan di ONT, disalurkannya di ONT. Jadi kalau bisa disimpulkan mah dari provider itu masih berbentuk sinyal elektrik. Nah, ke OLT menjadi sinyal cahaya atau laser, langsung disalurkan ke ODP, ke ODC, ke ODF, ke OTP, ke roset, dan di roset ini udah berubah menjadi sinyal elektrik lagi untuk di ONT untuk digunakan menggunakan televisi, telepon, dan lain-lain. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa transmisi jaringan dari ISP ke pelanggan menggunakan teknologi FTTH dengan media utama berupa kabel fiber optik yang mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Prosesnya itu dimulai dari jaringan inti ISP menuju OLT, kemudian sinyal optik disalurkan melalui kabel feeder, distribusi, dan drop hingga masuk ke rumah pelanggan. Pembagian sinyal dilakukan secara aktif melalui ODC dan ODF sehingga satu jalur fiber dapat melayani banyak pelanggan. Di dalam rumah, sinyal optik ini diubah menjadi sinyal elektrik lagi oleh ONT dan diteruskan menggunakan kabel UTP ke perangkat pelanggan dengan sistem layanan internet dapat berjalan lebih cepat, stabil, dan minim gangguan dibandingkan jaringan berbasis kabel tembaga. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.